kita akan berada dengan kita, yang mana kita akan selesaikan segala permasalahannya. Itu bahaya. Maka pada jiwa yang pertama yang kami terapkan kepada anak-anak kita itu jiwa keikhlasan, yang kami harap juga ibu bapak kami memiliki jiwa itu. Ikhlas diajar, ikhlas dibimbing, ikhlas dididik, ikhlas dimintakan pertolongan, ikhlas untuk ditegur, ikhlas untuk diarahkan, ikhlas untuk sama-sama menjadi yang terbaik. Disiplin pondok begini, ikhlaskan. Anak-anak tidak boleh menggunakan HP, ikhlaskan. Anak-anak tidak boleh bermain game, ikhlaskan. Anak-anak tidak boleh bawa jarum pentol yang perempuan, ikhlaskan. Kenapa nggak boleh? Karena di sini sudah kejadian 2 kali anak-anak tertelan jarum mentol. Saya nggak tahu apakah kurang makan jarum mentol kok dikulum-kulum. Jadi kami tidak membolehkan lagi anak perempuan membawa jarum mentol yang ada peniti. Nanti jarum mentol dilepaskan. Enak makan donat daripada makan jarum mentol. Setuju? Setuju gak? Untuk jawab makan donat pun lemas banget. Ya. Jadi mohon keikhlasannya. Karena disiplin yang ada di dalam pesantren kita adalah disiplin berdasarkan apa yang telah kami rasakan selama mondok dan selama 12 tahun MTHQ berdiri, semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan anak-anak semua. Ada disuruh jaga malam, mengantuk jaga malam, namanya jaga malam yang nggak tidur. Ada yang disuruh untuk piket asrama, ada yang disuruh untuk piket kamar, ada yang disuruh untuk piket pondok. Semuanya mengeluarkan tenaga, berkeringat dan sebagainya. Ngantuk di malam hari, jaga malam, jaga kawan-kawannya tidur, jaga pondoknya, jaga keamanan kawannya, keselamatan kawannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Besok lagi kawannya yang jaga dia, besok lagi bergantian saling menjaga. Apa tujuannya itu? Inilah cara kami membangkitkan rasa sayang, rasa persaudaraan, rasa saling cinta, walaupun datang dari tempat berbeda dan lahir dari rahim yang tidak sama. Ikhlas dan tidak boleh dibayar. Dahulu ada orang tua santri, tapi kita maklum belum mengerti pesantren. Ustaz, anak saya tidak usah jaga malam, saya bayar berapa? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Anak-anak kita tidak selalunya harus dipakaikan uang. Bahaya. Kita mendidik seseorang yang mampu hidup ikhlas. Begitu juga ketika dia pulang ke masyarakat. Bukan dikit-dikit pakai uang, nggak ada uang nggak mau berbuat. Gotong royong lah, ada uangnya nggak mau datang, nggak mau seperti itu. Kita ingin membentuk manusia-manusia, generasi-generasi Islam ke depan, generasi-generasi yang bekerja untuk umat, untuk masyarakatnya, generasi berbuat tanpa pamrih. Siskamling, ayo, siap. Ada nggak ada makanan, siap. Gotong royong, siap. Ditugaskan itu ini, siap. Jangan dikit-dikit harus pakai uang, dikit-dikit harus pakai uang. Kalau segala-galanya kalau nggak ada uang nggak jalan, hilang keberkahan bermasyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, ikhlaskan. Insya Allah kita akan melihat hasil anak-anak kita ini nanti. Kalau dia sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, ibu bapak akan lihat hasil anak-anak kita beda jauh dari anak-anak kita yang baru masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Yang kelas 1 ini nanti pasti ada nangisnya. Mau ngapa nangis nak bulan? Nangis, ngapa nangis ingat pempek? Tidak apa-apa. Gak apa-apa nangis di pondok, gak apa-apa emaknya juga nangis di rumah. Bapak-bapaknya nangis gak kira-kira? Biasanya mak-mak cepat nangis ya. Tapi bapak-bapak itu biasanya nangisnya diam-diam, dia pergi ke kamar mandi nangis. Bapak-bapak. Ya. Lihat di kamarnya sudah nggak ada lagi di situ anaknya tidur. Lipat bajunya, kebayang wajah sang anak. Makan di atas meja, makan di atas meja. Makan bersama biasanya mengelilingi meja, ini nggak ada lagi. Kuat apa tidak, ibu-ibu? Kuat apa tidak? Bapak-bapak kuat apa tidak? Wah, memang laki-laki luar biasa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Harus kuat. Lebih baik kita menangis sekarang daripada anak-anak kita naudzubillah jadi tukang isap ganja, jadi orang gak jelas 24 jam main HP, otaknya rusak. Saya tidak menjadikan kehidupan di luar, tidak semuanya seperti itu, tetapi saya meyakini kehidupan di dalam pondok lebih baik daripada anak-anak tidak terarah di luar sana. Saya meyakini itu lebih baik kita menangis sekarang daripada nanti kita menangis melihat anak-anak kita tidak mengerti membaca Al-Quran, tidak tahu bagaimana sholat. Bahkan na'udzubillah, andaikan anak kita itu menarik tangan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menutup kemungkinan. Saya perpendekkan, so keikhlasannya luas sekali. Yang kedua, kesederhanaan. Pondok kita sederhana, tetapi bukan berarti jelek. Pondok kita sederhana, tetapi bukan berarti miskin. Mengapa kami menjadikan kesederhanaan merupakan cara hidup kita di dalam pondok? Karena sederhana itu indah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada orang kaya raya. Kaya raya, duitnya serinya sudah nggak bisa dihitung lagi. Dia kaya raya, tapi sok petantang petenteng, jalan ke sana, jalan ke sini, mobil ngebut ke sana, ngebut ke sini, jalan milik pribadi. Kalau dia lewat orang disuruh menyingkir. Bapak kesal apa tidak? Ibu-ibu kesal apa tidak? Orang kaya ini, orang kaya mau lewat, kalau dia mau lewat minggir. Petantang petenteng dengan bodyguard dan sebagainya. Ya, barang-barang asal dia ambil comot walaupun dia belikan. Saya rasa kita nggak suka orang seperti itu. Tapi jika orang kaya, sederhana penampilannya, berbicaranya baik, berjalannya baik, sopan santunnya ada. Masya Allah, dia kaya raya tapi orang begini kepadanya. Bagus ya. Begitu juga sederhana jika dia miskin. Dia miskin tapi tahu diri. Ada orang yang miskin gak sederhana. Miskin ngutang ke sana ke sini agar dipandang kaya. Suka yang mana? Suka orang miskin apa adanya atau orang miskin yang sok kaya? Apa adanya. Bahkan orang miskin sok kaya itu satu di antara golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sederhana. Di sini lemarinya sederhana, walaupun mungkin bapaknya, ibunya seorang pejabat yang kaya raya, sama lemarinya dengan kawannya. Ukurannya 1,5 meter dengan 2 meter. Nggak boleh beda. Walaupun isinya silakan berbeda. Ya kan, yang penting isinya kan? Ya. Nanti kalau kita pada awal berdirinya pondok ini ada ibu bapak membawa lemari masing-masing.
Ada lemarinya plastik yang mereknya apa itu? Komen, kecil. Ada yang lemarinya besar, tinggi, 2 pintu lagi. Ada yang bawa kasur tipis, ada yang bawa kasur kayak spring bed. Wah, ini kacau. Akhirnya kami buat disiplin, kita samakan saja lemarinya Pak Ibu ya, setuju ya? Kami samakan saja kasurnya, setuju ya? Insya Allah anak-anak kita di sini aman, sehat, selamat selama anak-anak kita ini hatinya itu Bismillah, ikhlas. Ya, ikhlas. Ya, di kamarnya nggak ada AC-nya. Yang di rumahnya ada AC, di sini nggak ada AC loh di kamarnya. Siap apa tidak anak laki-laki? Orang serempak. Siap apa tidak? Anak-anak perempuan nggak ada AC-nya di kamar kita, tidur bareng-bareng, kenalan dengan kawannya di seluruh Indonesia. Siap apa tidak tanpa AC? Yang semangat, semakin kecil. Mengapa? Karena kita menanam nilai-nilai kesederhanaan. Orang-orang yang dididik dalam kesederhanaan, kalau dia kaya, dia mampu. Dan andai pun nantinya kalau sebaliknya dia miskin, dia pun mampu jadi orang miskin. Tidak dia cepat mengeluh, tidak dia cepat mengata-ngatakan orang lain, tidak dia korupsi, tidak juga dia hasad dengki kepada nasib baik terhadap orang lain. Di sini makanannya juga enak, enak banget makan di sini. Banget kata orang Jawa. Tapi saya dari puding mungkin dari Jawa, jadi nggak bisa bahasa Jawa, mohon maaf ya. Yang ada dari Jawa kawan-kawan sahabat-sahabat, bukan warisan. Makanan kita Bapak Ibu, jangan takut. Anak-anak kita pasti makanannya bergizi, bukan enak ya. Beda makanan yang enak dengan makanan yang bergizi. Makanan yang enak itu banyak, belum tentu bergizi. Di sini makanannya insya Allah hampir setiap hari, hampir bukan setiap hari ya, hampir setiap hari makanannya makan sate. Ayo tepuk tangan anak-anak makan sate. Yang semangat tepuk tangannya. Nanti tidak datang di satenya. Sambal tahu tempe. Paham sate ini? Sambal tahu tempe. Tapi udah semangat tadi insya Allah ada sambal tempe. Mengapa itu yang kita hidangkan? Ada ikan? Ada daging? Sering. Tapi mengapa tahu tempe sayur kita utamakan? Karena kita ingin anak-anak kita sehat dan membiasakan hidup sederhana. Kalau tiap hari makan daging, bahaya nggak? Tiap hari KFC bahaya nggak? Udah nggak mau KFC. Tiap hari makan ayam itu bahaya. Tiap hari makan daging juga bahaya. Dan ternyata otak kita perlu nutrisi, dan nutrisi yang terbaik untuk otak itu adalah tahu tempe. Untuk kamu menghafal nanti kalau kamu sudah jadi orang sukses, terserah mau makan yang apa yang kamu mau. Ya, tapi kalau udah biasa makan tempe, di luar makan, kalau dikasih orang tempe biasa, di luar dikasih orang makan tahu biasa, di luar makan telur ceplok udah biasa. Di luar ngantri, akan juga dah biasa ngantri. Di luar tidur di atas lantai, biasa tidur di atas lantai. Di luar tidur di atas meja, biasa tidur di atas meja. Anak pondok itu keren, siap hidup dimanapun, itu kerennya. Tepuk tangan anak pondok. Itu hanya ada di pondok, enak di pondok itu, siap jadi apapun kamu. Jadi tentara siap, tentara itu di mana? Di hutan. Ya, jadi polisi siap, jadi pilot siap, jadi apapun siap. Itu anak-anak pondok, mentalnya keren. Maka di sini anak-anakku dibimbing juga untuk keikhlasan dan dibimbing juga untuk kesederhanaan.
agar mereka mengerti nilai-nilai kehidupan. Ternyata kekayaan itu bukan sebuah cita-cita, kemiskinan juga bukan kehinaan. Kekayaan bukan satu kemuliaan yang mesti didapati harus melalui harta kemuliaan itu. Kemiskinan juga bukan berarti sebuah hidup yang terhina, bukan. Tinggal kitanya bagaimana. Setuju? Anak-anak? Kemudian yang ketiga, panca jiwa kita yang ketiga adalah berdikari. Berdikari ini anak-anak dituntut mampu untuk mengurus diri sendiri, dan ini Bapak Ibu sekalian kami mohon kesabarannya. Ada anak-anak terkadang 1 tahun baru mengerti bagaimana hidup sendiri dan bermasyarakat. Ada anak-anak yang baru mengerti berdikari itu setelah 2 tahun. Ada anak-anak yang mengerti berdikari itu setelah 3 tahun. Bahkan terkadang ada anak-anak yang mengerti hidup berdikari itu setelah tamat dari pondok. Seperti itu. Maka di sini perlu kesabaran dan perlu perjuangan dari Bapak Ibu sekalian, karena kami melihat cepat atau tidaknya kemampuan anak-anak kita berdikari di dalam mengatur waktunya, di dalam menyelesaikan urusan-urusannya, di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya terhadap kawannya, terhadap keperluan hidupnya, terhadap gurunya, terhadap mata pelajarannya, terhadap waktu yang telah ditentukan, terhadap berbagai permasalahan yang kami sengaja timbulkan di dalam pondok. Kenapa kami sengaja timbulkan? Sekali lagi, namanya saja pendidikan. Maka kami sengaja membuat permasalahan-permasalahan. Misalnya permasalahan itu tidur di atas lantai, ada kasur. Masalah bagi sebagian orang tua. Orang tua yang terkadang tidak setuju anak-anaknya tidur di atas lantai dengan kasur ini yang terkadang mempengaruhi anak-anaknya. Sulit untuk berdikari. Ketika anak-anaknya, orang tuanya terkadang diuji dengan apa itu maksudnya? Wisuda. Ustaz, tolong anak kami Ustaz kering ngajak wisuda, kakaknya wisuda Ustaz. Padahal aturannya nggak boleh. Coba anaknya, ya bagaimana lobby Ustaz sini, setiap ada wisuda anaknya diajak, setiap ada pernikahan anaknya diajak. Kalau seperti itu sulit sekali berdikari. Karena seakan-akan orang tuanya yang selalu memberikan masukan-masukan dari luar, mengajak untuk urusan-urusan yang kami pikir tidak terlalu penting. Tetapi kalau urusan kematian memang kami izinkan, urusan pernikahan memang kami izinkan. Tetapi ada syarat, yang menikah itu kakak kandungnya, abang kandungnya, maknya, bapaknya. Kalau menikah lagi kira-kira kan, emang nggak mau izinkan lah. Tapi kalau yang menikah itu tetangganya, ya nggak usah lah. Ya nggak usah, biarlah anak kita mereka terbentuk dengan pondok. Jangan sedikit di pondok, sedikit di luar, sedikit di pondok, sedikit di luar, sedikit di pondok. Bagaimana membentuk kepribadiannya ini? Paham maksud kami? Bapak Ibu? Ini kalau anak kita bismillah tawakkaltu Allah, saya serahkan anak saya bulat-bulat, apapun permasalahannya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya ajarkan doanya. Bagaimana doa ketika menitipkan anak. Tapi jangan nanti, sekarang saja. Entar saya lupa. Kalau Bapak beli ibu Bapak sekalian. Atau direkam doa melepaskan anak nanti. Ataupun doa ketika Bapak Ibu di rumah ketika melepaskan anak. Karena anak-anak Bapak Ibu enggak ada di depan mata Bapak Ibu sekalian, dan kami juga sebagai manusia biasa tidak bisa menjaganya 24 jam. Kami juga berserah kepada Allah dengan doa yang sama. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah alladzi la yudayyi'u wada'i'ahu. Astaghfirullah alladzi la yudayyi'u wada'i'ahu. Yang artinya, aku serahkan kepada Engkau ya Allah anak kita itu, yang mana dia tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang menitipkan kepadanya.
Udah, serahkan kepada Allah. Dan di sini satu orang santri kita sudah meninggal dunia. Satu orang santri kita meninggal dunia. Kuburannya pun ada di sini. Tahun 2021 bulan Agustus tanggal 28 hari Ahad. Waktu itu habis kerja bakti, tanpa sepengetahuan kami, anak-anak ini pergi ke sungai. Padahal sudah kita pagar. Maka saya minta anak-anak yang keluar pondok tanpa izin, saya minta izin Bapak Ibu sekalian, akan kami berikan peringatan keras. Gurunya juga, gurunya yang ngajak-ngajak anak keluar tanpa izin, kami akan beri juga peringatan keras. Tidak terkecuali, gurunya pun sama. Yang ngajak anak-anak keluar tanpa izin kami sehingga ada kematian gara-gara keluar tanpa izin ini. Anak ini mandi di sungai nggak bisa berenang, tenggelam. Sampai sekarang kami merasakan sakitnya. Sangat amat sakit. Tapi sekali lagi kita serahkan kepada Allah. Karena kecelakaan, kematian, maut dimanapun bisa terjadi. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Baik. Bantu kami untuk anak-anak kita bisa berdikari. Jadi untuk bisa berdikari itu biarkan lebih banyak waktunya di pondok berbanding di luar. Karena di pondok adalah lembaga pendidikan dan bukan lembaga dan bukan hanya lembaga pengajaran. Kalau mengajar, kami mengajar, setelah itu serah kalian mau pulang kami sudah selesai tugas. Di pondok gurunya para ustazah ini, ustaz ini siang dan malam dari semenjak bangun anak kita sampai tidur anak kita diperhatikan. Tidak ada dibiarkan. Sakit diperhatikan, makan diperhatikan, nggak makan disuruh makan, nggak sekolah disuruh sekolah, nggak sholat berjamaah disuruh sholat berjamaah, nggak mandi disuruh mandi. Diajarkan bagaimana melipat pakaian, bagaimana merapikan pakaian, bagaimana membersihkan lemari, bagaimana membersihkan kamar, bagaimana membersihkan itu, semuanya dididik. Sehingga kami harapkan ketika anak-anak keluar dari pondok ini tidak lagi mereka menjadi raja di rumah, tetapi mereka lah yang mampu mengatur diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah, jiwa yang keempat. Dan kami menganggap berdikari ini juga sebagai modal yang bagus untuk bisa hidup di masyarakat. Bagaimana bisa hidup di masyarakat dengan baik? Dikit-dikit diatur, dikit-dikit diatur. Ada gotong royong, kalau nggak diajak nggak datang. Ada urusan-urusan besar, kalau nggak diajak nggak datang. Gimana bisa jadi hidup bagian dari masyarakat? Nggak bisa seperti itu. Tetapi kita mendidik anak-anak yang tanggap. Kami didik di sini. Lampu menyala di siang hari. Kamu lihat lampu nyala, matikan. Kamu melihat keran air terbuka nggak ada orang makainya, matikan. Kamu melihat sampah sembarangan berantakan, rapikan. Kamu melihat cecer asrama ini bermasalah, bagaimana solusinya? Itu yang kami didik. Tidak menjadi orang yang menjadi robot, nggak disuruh, nggak bergerak. Tapi ini sengaja kami nyalakan. Ya, biar semuanya kelihatan. Masa nanti nggak kenal ustaz-ustazahnya, gelap wajahnya, ustaz-ustaznya nggak dikenal. Tapi ini kita nyalakan, ini ustaz-ustazah kita. Silakan, apapun permasalahan anak-anak Bapak Ibu sekalian nanti tanyakan kepada ustaz-ustazah kita. Jadi anak-anak kita memang kita didik tanggap. Didik harus mengerti nilai-nilai kebersihan, mengerti nilai-nilai peradaban, mengerti nilai-nilai kesehatan, mengerti nilai-nilai pendidikan, dan ini ada pada pendidikan berdikari ini. Di antaranya seperti itu. Maka kita tidak ada mendidik orang-orang yang dididik, disuruh, diajak, tidak ada. Berbuatlah sendiri, selama itu baik buat. Kami ingin anak-anak kreatif. Ustaz kami ingin buat taman di sini, silakan. Ustaz kami ingin buat hiasan di sini, silakan. Ustaz kami ingin menulis kaligrafi di sini, silakan. Tidak jadi masalah selama anak-anak ini mengembangkan kreativitasnya, menggali potensi dirinya, itu sudah menjadi semestinya.
Maka di dalam pondok itu pendidikan, mendidik. Maka para guru sikapnya harus bagus. Jangan malah para gurunya nggak beres. Bagaimana bisa mendidik kalau gurunya nggak beres? Ya, yang keempat tadi adalah ukhuwah Islamiyah. Datang dari mana? Oh, yang gagah perkasa ini. Wah, nah, mantap. Kalau mau you speak English? Nah, bahasa bagus sekali. Bahasa bangga. Siapa namanya? Hah? Panjang sekali namanya. Dari mana kamu? Parit 3. Masya Allah, besar badannya. Alhamdulillah. Ya, kamu ini besar badannya dari mana? Tanah bawah. Besar-besar anak-anak sekarang, Masya Allah. Nah, kamu dari mana? Mapur, Masya Allah, jauh sekali dari Mapur. Banyak ikan ya? Bawa pesan ini. Lihat, ini dari Jebus, itu dari Tanah Bawah, ini dari Mapur, dan datang dari berbagai daerah. Gak boleh berkelahi. Gak boleh berkelahi. Orang berkelahi itu bukan orang yang terdidik. Preman itu. Di dalam pondok ada masalah, lapor kepada gurunya. Nanti setiap kamar ada guru yang mengasuh kamu. Guru-guru ini Bapak Ibu yang mengatur bagaimana berdisiplin, mengatur bagaimana membagi waktu, mengatur bagaimana berbahasa Arabnya, bagaimana berbahasa Inggrisnya, bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana disiplinnya 24 jam bersama gurumu. Ada masalah jangan dihadapi dengan otot. MTHQ bukan orang yang berotot. Bukan orang yang main otot, maksudnya begitu. Enggak, MTHQ orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Lembut orangnya, bagus visionnya, cara memandangnya bagus, cara berbicaranya bagus, cara bergaulnya bagus, permainannya bagus, apa yang dilihat bagus, apa yang didengar bagus, apa yang dicita-citakan bagus. Itu yang kita harapkan dari MTHQ. Bukan dikit-dikit kekerasan, main otot. Bukan dikit-dikit ingin berantem, bukan. Tidak ada itu. Jadi kalau kita ada kawan bermasalah, laporkan. Nanti kedua-duanya akan dipanggil oleh Ustaz. Kenapa sayang? Kenapa kamu begini? Oh, nggak boleh kayak gitu. Dia ngambil odol saya, Ustaz. Oh, kenapa kamu ngambil odolnya, Mak? Saya udah lama nggak kirim odol, Ustaz. Ya jangan, caranya jangan diambil. Permisi, odol saya habis, bisa minta dikit enggak? Itu dong cara hidupnya. Jangan diambil saja, nggak boleh. Maka di sini kita harus berkawan. Dan langkah pertama kamu di dalam pondok, ketika kamu masuk asrama nanti, langsung cari kawan. Oke? Hei anak-anak perempuan, masuk ke kamar nanti, langsung cari kawan. Setuju atau tidak? Kamu setuju atau tidak? Yang harus setuju, cari kawan. Jangan hidup sendiri-sendiri. Nggak bisa di pondok hidup sendiri-sendiri. Nggak bisa, ibu-ibu anak kita. Kamu jangan berkawan dengan orang, ya kamu sendiri-sendiri ya. Nanti kalau ibu kirim lauk untuk kamu, jangan dibagi ke orang ya, cepat habis. Bagi itu ke kawan. Nanti pas kita nggak ada lauk, kawan pula yang bagi kepada kita. Jangan kamu nanti ketika dia bagi lauk oleh emaknya, karena dalam di pondok ya lauknya seperti ini. Dibawa oleh emaknya itu, masya Allah lauk yang enak-enak, ada sambal lingkopnya, ada rendangnya, ada macam-macam. Jangan sampai kamu makan sendiri, kepalanya masuk lemari, pantat dari luar. Nggak boleh itu. Bagilah. Kalau memang banyak, ya. Nanti kawan kau
tidak berbagi dengan kita, maka akan lahirlah ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan. Oh, ini kawan aku, dia sakit aku bantu. Oh, ini kawan aku, sudah kehabisan sabunnya, aku punya 2, untuk kamu 1. Oh, ini kawan aku, sandalnya hilang sebelah. Oke, kamu kait pakai sebelah, aku pakai sebelah. Itu ukhuwah Islamiyah. Enggak boleh berantem. Ya, enggak boleh. Kemudian yang kelima adalah kebersamaan. Kan jiwa kebersamaan. Yang ukhuwah Islamiyah ini tadi kalau diterapkan di masyarakat juga bagus. Bagaimana akan berkawan, bagaimana memiliki kawan kalau sok kuat, sok jago, dikit-dikit mau berkelahi. Tapi kita menanamkan nilai-nilai persaudaraan sehingga dibawa nanti ke kampung halamannya, dia orang yang siap untuk menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Yang kelima adalah kebersamaan. Kebersamaan ini anak-anak tidak boleh menjadi bos. Gotong royong adakan di asrama Husein. Wah, aku bapak saya pejabat, aku hanya nonton aja, aku nggak mau kerja sama, aku nggak mau ketemu, nggak boleh. Kebersamaan. Turun kemanapun orang bergerak, ikuti. Maka kalau kita menjadi orang yang bisa meletakkan diri kita bersama masyarakat, kita akan dianggap ada. Tetapi kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, gak pernah kelihatan batang hidungnya, siapa yang menganggap kita bagian dari masyarakat itu? Gak ada. Saya rasa 5 penjajuan ini Bapak Ibu sudah paham. Karena ini penjelasan saja, prakteknya lebih luas. Yang pertama keikhlasan, mardhatillah, melepaskan anaknya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua kesederhanaan, tahu nilai-nilai bagaimana hidup sederhana. Yang ketiga mampu untuk berdikari. Yang keempat mampu untuk ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Yang kelima mampu untuk hidup bersama-sama. Mudah, hanya 5. Baik, sekarang moto pondok. Moto pondok ada 4. Pertama, berbudi mulia. Berbudi mulia, sopan santun kepada orang tua wajib ada. Jumpa orang tuanya, cium tangan, assalamualaikum. Nanti kalau dikunjung oleh orang tuanya, sambut orang tuanya, assalamualaikum mak, assalamualaikum pak, cium tangannya. Jangan datang orang tuanya, mana HP? Mana HP mak? Enggak. Anak MTHQ tidak seperti itu. Anak MTHQ sangat memuliakan orang tua. Anak MTHQ sangat aman hormat kepada orang tua. Berbudi tinggi kepada gurunya pun seperti itu. Dipanggil oleh gurunya, datang, dinasihati, jangan buang muka. Ya, dengarkan dengan tertunduk. Rasakan ya nasihat guru kita agar kita bisa sukses mondok. Apa yang dinasihatkan oleh guru itu pasti untuk kebaikan kita. Kemudian berbadan sehat. Maka anak-anakku waktu makan, waktu mandi, waktu olahraga, waktu belajar. Jangan waktu belajar mager, waktu mandi mager, waktu olahraga mager. Gak sehat. Dan orang sering mager, apalagi dengan dunia sekarang ini, setiap orang memiliki satu mainannya, mager, membuat otak cepat pikun. Sekarang ini otak kita cepat pikun, di antara penyebabnya ini. Ternyata 1 jam menggunakan ini bisa merusak otak 10 tahun yang akan datang. Kalau non-stop penggunaannya, 10 tahun otak kita lebih tua, cepat pikun. Ya, cepat pikun. Bukan kata saya ya. Dahulu ada profesor dari Malaysia datang ke sini. Ya, beliau berbicara tentang bahayanya media sosial. Ya, jadi ini kita gunakan betul-betul saat perlu saja. Kepada guru-guru juga saya katakan tidak boleh main HP, apalagi waktu mengajar. Nggak mau ikut aturan kita guru-gurunya, udah kami ambil HP-nya. Nggak mau diambil, ya keluar. Minta maaf karena kita ini menjaga anak, menjaga generasi. Tapi insya Allah guru-guru kita tidak seperti itu. Semuanya guru kita taat dan patuh karena mengerti ini adalah dunia. Kedengarannya? Berbadan sehat
sakit cukup 2 hari. Hari pertama kami bawa ke dokter ataupun kami cek pemeriksaan dari pihak pondok agar anak kita tidak membebani orang tua. Bahaya kok dikit-dikit sakit mata suruh pulang, sakit sesama suruh pulang, batuk-batuk dikit suruh pulang. Tidak seperti itu. Karena kita tidak ingin anak-anak kita berlama-lama di rumah. Kenapa? Karena nanti nilai-nilai pondoknya kalah ibu-ibu nilai pondok itu. Karena di rumah lebih nyaman. Di rumah anak-anak bisa naik motor, bisa nonton TV, bisa main HP. Maka ketika anak kita sering pulang, nanti nggak mau pulang ke pondok lagi bapak ibu. Itu masalahnya. Bagaimana? Akhirnya ditanya, anak bapak gimana? Di pondok ini selesai? Enggak selesai. Nah kan? Gitu kan? Maka nanti anak-anak kita cukup 2 hari sakit di pondok. Setelah 2 hari kami laporkan kepada ibu bapaknya, bapak ibu, anak bapak sudah kami usahakan pengobatan di pondok, mendatangkan menteri, kami kerjasama dengan rumah sakit Syafi'i Rahman dan Puskesmas Puding mengenai kesehatan anak-anak kita. Dan menurut dokter ini suruh pulang aja, berobat di rumah saja. Oke, kami panggil bapak ibu sekali. 2 hari cukup, tak lebih dari 2 hari. Dan perizinannya hanya melalui bagian pengasuhan. Jika ada perizinan surat-surat lewat laundry, lewat ibu laundry, lewat ibu dapur, lewat satpam, itu surat tidak sah. Tiba-tiba orang tuanya datang dari motor, ngebut malam-malam. Ustaz, anak kami nggak sehat. Ternyata anaknya sehat. Dari mana bapak tahu? Dapat surat dari anak kami. Dari mana dapat suratnya? Dari ibu laundry. Anak-anak yang bapak ibu sekalian, kalau sudah nggak betah di pondok, macam-macam ceritanya. Paham ya? Yang kecil dibuat besar, yang biasa dibuat heboh. Itu anak-anak kita. Maka perizinan informasi dari satu pintu, bagian pengasuhan. Insyaallah paham bapak ibu? Untuk kebaikan anak kita. Kalau informasinya dari laundry anak kita kayak gini, dari satpam anak kita kayak gini, dari ibu dapur anak kita kayak gini, dari ustaz itu kayak gini, bapak ibu sendiri yang bingung. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak itu naik motor malam-malam, dari mentok anaknya sehat walafiat, katanya sakit. Paham maksud kita? Ya, tadi anak-anak yang tahajud, insyaallah kita bohong bukan kebiasaan kita. Ya. Maka tadi saya bilang jangan salah masuk pondok. Ada dahulu anak-anak mengeluh banyak sekali yang dihafal ustaz. Ya kan menghafal Quran. Dia menghafal Quran. Setelah dia menghafal Qul huwallahu ahad, dia bukan menghafal Quran ya. Nah, jadi harus semangat mengerti dan mohon ibu bapak bantu kami untuk menyemangati kita berdua. Moto yang ketiga, berilmu. Kita tidak hanya menghafal Al-Quran. Al-Quran itu hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber masa depan kita. Jangan pernah engkau pikirkan jadi apa setelah tamat dari MTHQ, tetapi apa yang kamu persiapkan masa depan kamu di MTHQ. Ada orang kebingungan, aku hanya hafal Quran, yang ngapain dia MTHQ hafal Quran, jadi apa? Jangan ditanyakan itu. Saya sendiri nggak pernah berpikiran jadi Pak Kiai. Nggak pernah juga berpikiran S1, S2 karena saya seorang pemusik, karena saya seorang pelukis. Kok bisa S1, S2 ujung-ujungnya jadi Pak Kiai? Yang penting kamu ada ilmu di ujung, di atas gunung pun kamu didatangi orang untuk belajar. Ya, asal kamu berilmu, di tengah hutan belantara pun orang datang yang belajar, hidup kamu. Jadi kalau kamu nggak ada ilmu, itu dia. Maka anak-anak MTHQ harus berilmu. Hafalan Al-Qurannya ada, ilmu fikihnya ada, ilmu hadisnya ada, ilmu matematiknya ada, ilmu fisikanya ada, ilmu biologinya ada, ilmu-ilmu yang lainnya diajarkan juga di MTHQ. Tapi tidak serta-merta ilmu itu bertahap. Tahun pertama tahap pembiasaan di pondok, tahun kedua selanjutnya, tahun ketiga selanjutnya, keempat, kelima, keenam, sampai kamu nanti ada tahap namanya penulisan bahsul masail, sejenis penulisan artikel ataupun penulisan tesis. Karya ilmiah diajarkan di pondok. Bagaimana berkuliah?
Kemudian moto yang keempat adalah berkualitas. Tidak